Oke, jadinya hari ini gue pengen bahas video tersebut, di mana ada anak muda yang bilang dia memberikan jasa fotografi 50.000 per jam. Oke, hari ini adalah video darurat. Jadi ceritanya dari ada seorang anak muda yang mendapatkan kamera dari pamannya, dan dia ingin mencoba mengasah dia punya kemampuan dengan memberikan rate 50.000 per jam. Yang gue pengen coba komunikasikan dari video ini, mau memberikan pro dan kontranya. Gue mulai dari kontranya dulu. Sudah pasti gue nggak setuju terhadap dia menggunakan sosial media dia untuk mempublikasikan harganya dia. Karena gue judge, gue hakimi dia punya konten tersebut sifatnya itu untuk ajang eksistensi, bukan informasi, bukan edukasi. Oleh karena itu gue berasa dia mempunyai kesalahan di sana terhadap cara dia mempublikasikan kontennya. Lalu gue masuk ke sisi protagonisnya. Apakah secara bisnis dia boleh melakukan hal ini? Menurut gue sangat boleh. Karena di akhir hari ini semua adalah free market. Orang bisa menentukan dia punya harga semau-mau dia. Kalian coba simulasi apa yang akan terjadi di industri kreatif. Karena booming industri kreatif dari konteks digital paling maksimum cuma 10 tahun ini. Gua ambil contoh kasus industri fashion, dimana secara omset, secara market itu nomor 2 di bawah oil and gas. Dan awal-awal itu industri fashion itu ada manufaktur di Amerika Serikat. Sambil berjalan, brand-brand dari Amerika Serikat ini outsource mereka punya industri manufaktur ke China. Lalu lama-lama juga ke Thailand, ke Indonesia. Kenapa? Karena tenaga kerja kita lebih murah dibandingkan di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat punya cost of living makin lama makin mature, makin tinggi. Sedangkan developing countries kayak kita, tenaga kerjanya lebih murah. As long quality-nya bisa sama, as long quality bajunya bisa sama, kenapa gue harus pakai tenaga kerja Amerika di mana itu lebih mahal? Alhasil disubkonkanlah ke negara-negara developing countries seperti Indonesia. Dan bahkan sekarang ke Ethiopia. Kak, hubungan ini apa sama industri kreatif? Saya nggak ngerti. Hubungannya adalah, coba kalian simulasikan industri kreatif kalau sudah mature. 5, 10, 15, 20 tahun lagi, apa yang akan terjadi ke industri kreatif? Gue argue akan terjadi simulasi yang sama layaknya industri fashion. Dimana pasti ada aja tenaga kerja yang lebih murah yang akhirnya mereplace kita. Oleh karena itu, kita sebagai pekerja di industri kreatif, kita harus coba berpikir secara kritis apa yang bisa bikin klien kita itu tetap mau sama kita. Bukan yang lebih murah dari kita. Tantangannya di situ. Banyak orang menginterpretasikan poin gue ini dan menganggap bahwa gue mendukung konten Kak Ucup. Gue nggak dukung kontennya. Gue memberikan support ke dia karena dia itu anak yang masih muda dan mau berkarya. Menurut gue itu patut dicontoh. Cuma cara penyampaian dia mungkin kurang terinformasikan atau bahkan teredukasikan terhadap bagaimana cara bermain sosial media dengan etika. Tapi gue rasa momen ini sangat bagus untuk kita semua yang di industri kreatif, nggak cuma fotografer, untuk berpikir 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan jasanya kita masih dibutuhkan dengan orang, tapi harganya nggak turun, tapi harganya naik. Jangan sampai kayak di industri fashion, industri garment, dimana semakin lama semakin harganya turun. Kenapa? Karena mereka butuh efisiensi untuk memastikan brand punya margin makin lama makin gendut. Oleh karena itu, supply chain-nya itu, pekerjanya itu, secara metafor digencet terus. Gue tahu industri kreatif ini udah diasosiasikan dengan semuanya yang gratisan. Kalian nggak butuh lagi ada karakter yang memberikan impresi bahwa industri kreatif ini murah. Gue tahu kenapa kalian marah. Kalian udah capek-capek ngedit, kalian punya kekhawatiran terhadap kreativitas kalian udah komunikasi sama klien sampai malam, revisi A, B, C, D, F, G. Terus kalian yang ngonten juga harus dengerin netizen punya komentar dan opini. Belum kekhawatiran kalian terhadap algoritma yang terus berubah-berubah. Gue ngerti kalian punya ketakutan. Kalian nggak pengen ada lagi yang berubah. Kalian udah susah ngadapin ini semua, ditambah lagi ada orang bikin konten seperti ini. Gue ngerti posisinya kalian. Tapi gue harap itu nggak membutakan kalian terhadap apa yang akan datang di 5-10 tahun ke depan. Dimana sambil industrinya makin lama makin dewasa, makin mature, pasti akan ada efisiensi terhadap industri tersebut. Dan gue berharap buat kalian yang nonton video gue sampai sini bisa berpikir secara kritis. Apa yang gue harus lakukan untuk gue tetap relevan agar tetap klien gue masih mau sama gue? Apa yang harus gue lakukan untuk harga gue bukan tambah murah tapi tambah mahal? Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Bye-bye.